kita sudah jawab bahwa tasawuf itu bagian daripada risalah Islam. Saya tulis sedikit. Ya, kedudukan tasawuf dalam amal Islam. Pertama, tasawuf itu merupakan bagian dari risalah Islam. Kedua, tasawuf adalah salah satu rukun agama. Dan yang ketiga ini, tasawuf adalah hakikat. Bagi tarikat dan syariat. Jadi ketika ditanya di mana tasawuf di dalam amalan Islam, maka yang pertama tasawuf itu bagian dari risalah Islam. Risalah yang dibawa Nabi ini ada hukum hakam, ya. Ada kekuasaan politik, dan ada tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Ini fikih, ya. Ini katakanlah siasah, ini adalah tarbiyah akhlak. Tarbiyah tazkiyah. Bahwa Nabi sebagai Rasul, ya, dia menjelaskan hukum hakam agama tentang halal, haram, boleh ke tidak boleh, dosa, taat. Itu isi risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Islam pun melaksanakan hukum kekuasaan, ya, untuk mengatur hidup agar umat itu bijak, pandai, sejahtera, seperti pengaturan zakat, haji, puasa, semua mesti ada kerajaan yang menjamin keamanan, kedamaian, semua. Itu Islam pun menciptakan itu sebagai misi agama. Dan yang ketiga adalah tazkiyah. Ini fikih, nah di sini tasawuf. Di sini fikih, di sini tasawuf. Di sini adalah siasah. Ini adalah misi Islam. Dan tasawuf dalam amalan Islam, ini adalah amal dakwah, nasru dakwah. Bahwa dalam kehidupan beragama, bukan hanya kita mengamalkan hukum hakam Islam dan mengamalkan kebijaksanaan ke politik kekuasaan, tetapi juga risalah Islam dalam amalannya mesti di atas hati yang bersih. Ini ibadah pun kalau hati tidak sidik, tidak sabar, tidak bersyukur, tidak ikhlas,
tak jadi. Orang mengabdi untuk negara pun kalau tidak punya akhlak keikhlasan, kesidikan, kejujuran, itu pun tak jadi. Maka risalah atau misi yang dibawa oleh Rasulullah juga termasuk tazkiyatun nafas atau tasawuf. Yang kedua, tasawuf salah satu rukun agama. Nah, rukunnya 3, amal, i'tikad, ya, kemudian adab. Amal ini memang ilmu fikih atau yang dikatakan Islam, yaitu fikih. I'tikad ini itu iman, yaitu ilmu tauhid. Adab ini yaitu akhlak, yaitu tasawuf. Ya. Maka ini tasawuf. Jadi ilmu agama pun ada 3. Ilmu amal, ilmu i'tikad, dan ilmu adab. Yang terdapat dalam Al-Quran atau yang disebut al-ulumu syariah. Ilmu syariah. Nah, sekarang adalah bahwa tasawuf itu adalah hakikat. Ya. Ini dapat kita lihat dari definisi yang Rasulullah SAW sabdakan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nabi mengatakan bahwasanya ihsan, ya, ihsan ini, maaf, ini tadi ihsan sini, maaf. Islam, iman, ihsan. Ya. Maka ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini hakikat. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini tariqat. Ya. Anta'budallah ini adalah ibadah. Inilah syariah. Ya, ihsan adalah cara menunaikan ibadah yang sempurna. Maka ibadah atau syariah, jika ingin sempurna pelaksanaannya mesti dengan hakikat, itu dengan syuhud. Kalau belum syuhud, maka jadikan ibadah atau syariah sebagai tarikat untuk mencapai hakikat. Penjelasannya seperti ini, bahwa apa yang dijelaskan di dalam syariat atau ibadah ini adalah amal zahir. Sesuatu yang zahir ini mesti dari amal batin. Amal batin inilah hakikat daripada amal itu. Ya. Atau adab. Zahir ini adalah ungkapan batin. Ungkapan batin. Namun ketika inilah syariah nih. Ini syariah namanya. Ini syariah. Ini hakikat. Ya. Atau yang disebut zahir dan batin. Zahir dan batin itu adalah sebuah konsep
yang asil, yang murni, konsep Tuhan yang murni. Allah menciptakan sesuatu itu mempunyai dimensi zahir dan dimensi batin. Dalam orang berkata pun sebelum diucapkan sudah ada dalam batin, ya, yang menjadi sumber ucapan yang keluar itu. Orang ketika nak mengucap mungkin di dalam hatinya sudah mengucap. Aku nak ucapkan ini. Itu adalah batinnya. Bahkan secara logik, jika kita menilai sesuatu perbuatan, menilainya dari latar belakang sebab perbuatan itu adalah pikiran yang betul. Kita melihat orang berbuat buruk misalnya, apa sebabnya? Ini adalah batin perbuatan itu, di belakang perbuatan itu. Atau kita setiap bangsa melakukan sesuatu amalan ibadah, mesti ada batinnya, yaitu akidah. Akidah, prinsip, tujuan, niat, itu sebagai batin sebuah perbuatan yang zahir. Kalau tak ada orang berbuat tanpa ada dorongan dari dalam batin. Kenapa dia berbuat itu? Nah, maka dengan ada yang di batin itu, dia kuat melaksanakan perbuatan itu, memperjuangkan, membelanya, dan lain sebagainya. Jadi zahir batin itu memang sunnah ilahiyah, sunnah robbaniyah asilah. Ya. Kita pun berkata, ada perkataan di dalam batin, ada perkataan. Nah, perkataan ucapan, ya, ucapan itu adalah zahir karena menggunakan anggota zahir, mulut, ya, lidah. Tapi sebetulnya bahasa itu suara dan susunan perkataan itu adalah bagian struktur zahir, ya, ada di struktur batinnya yang nak disampaikan itu apa. Jadi kalau zahir tidak ada batinnya, berarti itu zahir yang tak betul. Orang berdusta misalnya kan berkata juga. Dia tahu kalau apa yang diucapkannya itu tidak benar. Dia bersabar padahal tidak punya sabar. Dia tahu kalau dia tidak sabar dan tidak akan sabar. Dia sendiri yang menamakan sabar. Allah tidak. Dia memberi sebetulnya bukan dermawan, karena dermawan itu adalah memberi. Gitu. Tapi ketika memberi bukan dari dermawan, maka tidak akan ikhlas, tidak akan mulus, bersih. Gitu. Dia tahu kalau itu bukan memberi, itu mungkin ingin dipuji atau mungkin itu saja nak mencelakakan orang, memberi itu dan lain sebagainya. Maka tidak jadi. Maka karena sistem Rabbani, sistem ketuhanan itu zahir batin mesti satu, mesti sama. Maka kalau tidak sama, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Karena melanggar sistem Rabbani, sistem ketuhanan. Tuhan menciptakan zahir dengan batin itu sama. Nah, itu sebab dalam seluruh aspek kehidupan makhluk ini, dia kena mengikut sistem Tuhan ini yang murni, yaitu zahir dan batin. Kalau tidak, rusak. Tidak sempurna, atau apalah dikatakan. Nah, tasawuf itu sisi batinnya, sisi hakikatnya. Contoh, sholat itu sebetulnya simbolik, ya. Simbolik ta'zim, mengagungkan Allah. Jadi kalau tidak ada di dalam jiwa pengagungan Allah, salat itu hanya menjadi rutin yang berat, yang memberatkan dia. Puasalah misalnya besok puasa itu, kalau tidak ada batinnya puasa itu, maka dia merasa beban
puasa adalah tidak makan, tidak minum, dan senantiasa letih. Apabila dilakukan dengan batinnya, maka katakanlah contoh sholat. Sholat itu gerakan sholat, berdiri, ruku, sujud, duduk. Kan ada 4 saja, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Itu adalah satu simbol, satu surah, satu gambaran ta'zim, bentuk pengagungan. Karena manusia adalah mikrokosmik, ya, ringkasan alam semesta, maka manusia mesti menjadi khilafah Tuhan, menjadi khalifah yang melakonkan, memerankan, mempresentasikan bentuk ekspresi zahir, ya, pengagungan kepada Allah secara menyeluruh, secara sempurna. Berdiri misalnya, itu cara mengagungkan dari manusia. Kita manusia, jika ada yang kita hormati mesti berdiri. Kalau ruku itu adalah pokok, pohonan. Kalau sujud adalah binatang, dan kalau duduk adalah benda mati, batu, bukit, apa semua. Dia tunduk dengan kehendak Allah. Semuanya menunjukkan keagungan kebesaran Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Semua mensucikan, mengagungkan Tuhan apa yang ada di langit dan bumi. Itu diekspresikan dalam sholat, bentuk keagungan. Keagungan Allah itu ada di hati. Kalau zahir ya berdiri, ruku, sujud. Tapi kita ini bukan hanya zahir, tapi ada ruh. Nah, ruh itu mesti merasakan keagungan Allah. Ya, di batin. Kalau pikiran masih bagian zahir. Orang berbuat diperintah oleh pikiran karena dia memahami bahwa itu baik. Itu masih zahir. Ya. Masih zahir. Tetapi jika batinnya merasakan keagungan Allah, maka ekspresi sholat sudah sesuai dengan batin. Kalau disebut bahasa Indonesia disebut menepati persistensi, gitu. Keseserasian antara zahir dan batin. Dan jika ada keserasian ini, maka ada keringanan, ada kelezatan, ada kenikmatan, ada ya, ringan, mudah, ada kenyamanan. Gitu. Kita kan sholat nyamannya itu kan ketika salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah. Karena beban. Ya. Jadi setelah selesai baru ringan. Gitu. Itu karena dipikul oleh tubuh, tidak ada batinnya. Tapi kalau batin, nyamannya itu justru ketika sholat. Maka Nabi ketika salam, dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Bukan alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah namanya alhamdulillah bebas, lega dari beban sholat. Terus ringan. Terus kita merasa itu adalah berkah sholat. Bukan. Itu tipuan nafsu bahwa kita memang beban ibadah itu. Sebagai contoh, orang bertemu kekasih. Ya. Yang berat itu ketika berpisah mestinya. Maka orang ketemu kekasih itu belum berpisah saja sudah berpikir untuk bila kita jumpa lagi. Ya. Kalau kita bertemu dan ingin cepat-cepat berpisah dan ketika berpisah lega, maknanya tidak cinta lah. Ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan tidak kembali lagi, kan begitu. Tidak bertemu lagi. Ilustrasinya seperti itu. Itu amalan atau sesuatu yang hanya ada dalam zahir, tidak ada dalam batin. Mesti berat. Makanya syariah itu mengatakan ibadah itu taklif. Taklif syariah. Beban syariah kepada tubuh. Gitu. Atau apa? Prosesnya seperti ini memang orang beribadah. Kenapa kita diwajibkan menuntut ilmu? Karena kita diwajibkan beramal.
Kalau kita tidak diwajibkan beramal, maka kita tidak diwajibkan berilmu. Sebagaimana amal itu ada fardu ain, ada fardu kifayah, maka ilmunya menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Ya, kita disuruh menuntut ilmu ini karena beramal. Kalau tadi tak ada amal, maka orang apabila menuntut ilmu, ya, maka isi pikirannya tuh penuh dengan ilmu, maka pikiran itu memerintahkan untuk beramal. Di sini bebannya. Karena semuanya ada dalam wilayah atau tataran zahir. Semuanya ada di zahir. Dalam pikiran, kemudian berbuat, itu zahir semua. Ya. Kalau ganti saja mazhabnya, ganti lagi tuh gerakannya tuh. Karena pikiran. Makanya kalau tasawuf, apapun mazhabnya yang penting ibadahnya untuk Allah itu. Karena batin dia. Apapun mazhabnya mesti ikhlas, mesti sabar, mesti syukur, tak kisah. Tapi kalau pikiran, itu bikin pening. Dengar ikhtilaf saja pening, itu pikiran. Kenapa satu ustadz pandangannya begini, kenapa pandangannya begini? Ya. Pening, karena dan orang mengira akhlak pun perintah pikiran. Tak apalah saya sabar dulu sekarang. Nah, itu kan pikiran merintah. Kenapa sabar pakai sabar dulu esok tak sabar, kan tak jadi. Dan itu bukan hakikat sabar, itu hanya perintah pikiran. Semuanya ada dalam zahir. Ya, malah boleh berubah-ubah, bertukar-tukar dan ya. Nah, maka ketika amalan itu gambarnya ada, rupanya ada, gerak zahirnya ada, itu kena dari ilmu, dari pikiran. Manusia ada lagi satu motif, hati. Ya. Kemana kata hati aku pergi, itu kan hatinya, bukan pikirannya kan. Gitu. Nah, ketika dia punya hakikat perbuatan itu, maka itu sempurna. Dia berada dalam sistem konsep Rabbani. Yang asil, yang murni, dan itulah kamil, sempurna. Ya, maka ringan, disebutnya fitrah. Maka ada ungkapan, sesuatu yang dilakukan secara fitrah dengan sesuatu yang dilakukan secara logik, itu lebih ringan fitrah. Ya. Itu sebetulnya penjelasan tentang bahwa dia tidak keluar dari sistem Tuhan, yaitu zahir batin. Contoh laki-laki mempersembahkan bunga di depan perempuan dengan berdiri di atas lututnya dan mempersembahkan bunga. Perempuan tahu ketika menerimanya bukan bunga zahir saja. Ya, yang dia terima adalah maknanya yang ada dalam batin itu. Bukan bunga, tetapi terimalah cintaku. Begitu diambil dia senyum. Ya, bukan bunganya, tetapi batinnya itu. Aku terima cintamu, aku terima bungamu. Itu. Tetapi kalau buaya, ya, tertipu perempuan, tapi Allah tidak tertipu. Baru terbongkar kemudian, oh ternyata kan gitu. Ya. Kepada 3 perempuan pun dia melakukan hal yang sama, ternyata buaya. Berarti kan tidak ada cinta batinnya. Gitu. Karena dalam pikiran dia akan taklukkan wanita, kan semuanya pikiran tuh. Nah, maka tasawuf memindahkan dari pikiran ke hati. Ya. Agar syariah itu bukan hanya dalam akal, ya, syariah ada dalam batin. Batin syariah disebut hakikat. Jadi syariat agama dan hakikat agama. Atau syariat itu adalah zahirnya hakikat, hakikat itu adalah batinnya syariah. Gitu. Kalau zahirnya hakikat adalah memberi, tapi kalau batinnya syariat adalah dermawan. Nah, tasawuf tidak pernah menjelaskan tentang berapa memberi, bagaimana memberi. Tasawuf menanamkan dermawan. Nanti ketika agama memerintahkan memberi, maka dia sudah punya batin zahir itu. Jadi maka dalam amalan tasawuf itu hakikatnya, batinnya.
bagi syariat. Ya. Nah maka ketika syariat ini ya, baru dalam pikiran orang, bukan di dalam hatinya, maka ada tarikat. Ya. Tarikat inilah sebuah jalan untuk bagaimana syariat yang ada dalam pikiran dipindahkan ke dalam batin. Ini menjadi hakikat. Itu sebab tasawuf itu hakikat untuk tarikat dan untuk syariah. Nah, orang mengira tasawuf itu di tarikat itu. Ya betul, karena tarikat itu adalah mediumnya, wasilahnya, sarananya. Ya. Nabi bersabda begini. Innamal ilmu, kata Nabi, bitta'allum. Wa innamal hilmu bittahallum. Kata Nabi, ilmu itu dengan belajar. Wal hilm ini adalah satu sampel dari Nabi, maksudnya akhlak. Innamal akhlak bittakhalluk. Ilmu dengan proses belajar. Akhlak, hilm dengan proses berakhlak, berusaha untuk berakhlak. Gitu. Nah maka ketika kita sholat, puasa, ya, amal-amal ibadah, kebaikan, gitu, kita dapat perintah, terus kita terima dalam pikiran kita, maka pikiran ini menjadi asas perbuatan kita amalkan. Semuanya mula-mula mesti pikiran dulu. Kita tahu sabar, syukur, ridho, jujur, itu pun pikiran. Ya. Maka kita coba untuk beramal perintah dari pikiran. Saya sabar dululah. Kalau memang saya tak sanggup, saya keluarkan begitu. Itu kan dia menyangka bahwa dia sudah sabar, padahal bukan, dia baru memahami tentang ilmu sabar dan dia gunakan pikiran untuk memerintahkan perbuatan untuk melakukan sifat sabar, padahal tidak. Nah, oleh karena itu, karena tadi bahwa ihsan adalah cara ibadah, cara yang benar adalah ibadah diungkapkan dengan hakikatnya. Jika tidak, maka coba ibadah ini ya, ditadrib, ditamrin, dilatih, dicoba untuk melatih diri agar memiliki hakikat syariat, hakikat ibadah. Kalau akhlak ya hakikat akhlak. Seperti yang Nabi katakan, sesungguhnya akhlak itu dengan berakhlak. Saya mengumpamakannya begini, orang bertinju ya, boxing ya. Gitu. Maka sebelum dia boxing dia mesti berlatih. Ya, mesti berlatih. Dan orang yang nak boxing itu mesti berlatih boxing, bukan berlatih berenang. Kita nak supaya sholat sesuai dengan hakikatnya, maka kita berlatih sholat dengan sholat. Gitu. Berlatih sholat dengan sholat. Jadi mestinya orang ketika punya ilmu, diperintahkan ilmu itu memerintahkan ibadah, maka ibadah yang pertama kita lakukan sebetulnya sebagai tajribah, sebagai tarikah, sebagai latihan, sebagai tadrib. Sehingga hakikat sholat ini ada di dalam batin. Apa hakikat sholat? Hudur, ta'zim, tabhim, khauf, roja, dan haya. Ini hakikat sholat. Ya, maka orang sholat pertama seolah-olah dia hadir berada di depan Allah. Dan Allah bukan fisik. Allah adalah maha mutlak, gaib. Maka yang hadir adalah batin kita yang gaib itu.
dan merasakan keagungan Allah. Agung. Dan itu semua bukan pikiran. Kita khusyuk bukan pikiran, kita anak khusyuk. Allah. Kita coba pikiran tidak pecah. Agar fokus kepada Allah. Bukan. Semuanya ada di jiwa. Orang jika memang punya sifat mulia, akhlak, memang khusyuk. Seperti orang cinta di depan kekasihnya. Dia berdua depan kekasihnya. 12 jam pun rasa 12 menit. Itu bukan pikiran. Itu memang batin. Kalau pikiran letih. Orang tak cinta duduk dengan orang yang dia benci. 1 menit pun rasanya sebulan. Ya. Iya, sebulan. Gitu. Artinya sesuatu yang tidak dari hakikatnya akan letih. Akan letih. Makanya begitu salam, alhamdulillah. Memang letih. Ya. Nabi suruh istighfar, dia alhamdulillah. Assalamualaikum. Ah, lega dah. Ya lega lah. Karena beban dah habis. Orang suka ilmu, duduk di tempat ilmu lama-lama itu seronok. Tapi kalau yang tak suka, aduh, lama sangat mengaji nih. Kan tak ada batinnya. Nah, tasawuf itu adalah menjadikan syariat sebagai tadrib, sebagai tajribah, sebagai berupaya untuk mendapatkan hakikat amal itu. Innamal amal bitta'ammul. Amal itu dengan berusaha untuk diamalkan. Jadi sebetulnya orang dilatih sabar, tasabur. Allah memberi musibah, itu sebetulnya latihan agar kamu mendapatkan sabar. Musibah itu berita dari Allah, utusan bahwa aku nak memberi sabar. Kau latih dirimu karena kamu tak punya sabar. Ya. Kau latih dirimu dengan musibah itu. Jangan ditolak. Ini kan kita, ya Allah jauhkan kami sejauh-jauhnya musibah itu. Jangan. Ya udah, berarti kamu tak punya sabar. Karena sabar itu gunanya untuk menghadapi musibah. Perintah Allah, larangan Allah, dan sesuatu yang kita tidak inginkan. Gitu. Tapi bila datang musibah, dia tahu, oh Allah, ini adalah utusannya sudah datang. Ya. Maka dia berlatih di musibah itu. Bila dia menyadari itu, maka dia mendapat apa di balik musibah. Bukan hanya sabar, terusnya akan ridho. Jadi selepas itu, ya, dia sama sekali tidak melihat ya, bentuk musibah. Ya, itu berat, tetapi ya, dia ringan melakukannya. Nah ini maksudnya, kenapa tasawuf itu hakikatnya? Ya. Untuk syariat, semua syariat ada hakikatnya. Karena zahir batin itu tak dapat dipisahkan. Seperti misalnya ini yang nampak, mesti ada batinnya. Kalau tak, mana mungkin. Keluar daripada sistem ciptaan Tuhan. Keluar daripada konsep ciptaan Tuhan. Kan tidak logik. Ada sesuatu yang zahir tidak ada batinnya. Tidak logik. Jadi orang jika melanggar sistem Tuhan ini, ya, akan kecewa, merana, sengsara, duka, lara, tersiksa, putus asa. Itu semua disebabkan tidak serasi mengikuti sistem Tuhan. Zahir dan batin. Itu. Tapi bila sudah serasi, ya, maka itulah yang mereka katakan, dengan segala musibahnya, dengan segala perintah dan larangan Allah, kata mereka, kami adalah kami adalah orang-orang yang melakukan ibadah ini tanpa letih, tanpa susah, tanpa malas, tanpa bosan, tanpa ya. Nah ini adalah hakikat dalam syariat dan tarikat. Boleh jadi orang-orang sufi membuat gelar orang yang telah
Sempurna batinnya dia menyebutnya al-insanul kamil. Itu istilah yang dibuat oleh ilmu tasawuf, oleh ulama dalam tasawuf. Kalau dalam Al-Quran, siddiqin, aulia misalnya, itu istilah untuk rohani manusia. Al-Quran kan menyebut siddiq. Itu gelar bukan untuk zahir, tetapi untuk rohaninya. Kemudian aulia misalnya. Dan muqarrabun. Ya, itu istilah Al-Quran semua. Siddiqin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina wassalihina. Soleh pun itu istilah ruh. Artinya gelaran untuk jiwa, untuk ruh manusia, bukan untuk fisik. Muqarrabun atau mukhlasun. Yang iblis mengatakan la'aghwiyannahum jami'an illa min ibadikal mukhlasin. Manusia semua akan saya goda tanpa kecuali orang yang mukhlas. Ya. Setan tak mampu menggoda orang yang mukhlasin. Jadi mukhlasin, siddiqin, aulia, muqarrabin itu adalah istilah Al-Quran untuk ruh jiwa yang sempurna, yang ada hakikat ya, amal, hakikat kehidupan. Adapun gelar yang diberikan kepada tubuh, ustaz, syekh, tuan guru. Nah, ini tuan guru ini sidik tidak? Ikhlas tidak? Itu Allah yang tahu. Nah, maka orang sufi memberikan gelar yang ada di Al-Quran, ya, gelar dalam konteks bidang tasawuf, bagian tasawuf, maka al-insanul kamil. Kenapa kamil? Karena zahir manusia sudah sempurna, tapi batinnya belum. Kita sholat pun sudah sempurna, rukunnya, syaratnya apa, tapi hudurnya, ta'zimnya, khusyuknya itu perlu disempurnakan. Nah, maka kedudukan tasawuf dalam amal dia adalah sebuah hakikat bagi syariah. Ini pun bersumber dari hadis. Dari hadis Ibnu Umar yang telah lalu itu. Yang terdapat pembagian agama ke dalam 3 rukun atau 3 tahapan. Kenapa dikatakan itu rukun? Karena Nabi terakhir bertanya kepada Sidna Umar ketika Jibril datang, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Lepas semua soalan siap semua itu, kemudian orang yang bertanya itu pergi. Nabi bertanya kepada Sidna Umar, ya Umar, ya, tahukah engkau siapa? Atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan Rasul menjelaskan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, dari situlah agama rukunnya 3. Islam, iman, dan ihsan. Rukun Islam yaitu amal. Seperti ibadah, muamalah, dan amal soleh lainnya. Di mana letaknya tempatnya dan perangkatnya, alatnya adalah anggota tubuh lahiriah. Ruku, sujud, tawaf misalnya, atau berbuat baik. Ya. Ulama telah memberikan istilah syariah. Kemudian rukun iman, ini adalah i'tikad kalbu, keyakinan hati. Disuruh mengimani kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan qada-qadar. Ulama telah memberikan istilah ini thariqah, iman. Dan yang melakukan kajian ini adalah ulama tauhid. Islam dan iman meskipun saling bertalian kuat, namun antara keduanya masih ada makna umum dan khusus. Setiap mukmin adalah muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Nah, disinilah kenapa tarekat itu
diidentikan dengan imannya. Amal ibadah diidentikan dengan Islam. Ada sebuah dalil dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Lalu Allah menegur Nabi, katakan kepadanya, ya, lam tu'minu, kamu belum beriman, tetapi kulu, tapi kalian berkatanya aslamna, kami telah berislam, bertunduk. Karena iman, lama yadkhulil imanu fi qulubihim, iman belum masuk ke hati. Belum masuk ke batin maksudnya. Nah, ini ulama menafsirkan, berarti iman baru akal. Baru ilmu iman, ilmu ibadah. Asas berpikir. Maka pikiran tadi memerintahkan berbuat, kita berbuat. Itu sebab amalan yang dilakukan yang sumbernya dari pikiran, dia akan mengaku bahwa dia berbuat. Saya ini ibadah, saya ini ikhlas, saya ini sabar, itu mengaku. Maka di dalam tasawuf disebut iddia, pengaku-ngaku. Pengaku cinta, pengaku. Ketika iman itu berpindah ke dalam batin, kalau ke dalam pikiran kan mesti dalam bentuk informasi, kalimat, ucapan. Tapi kalau ke dalam hati bukan. Ya, berupa nur, cahaya, sifat, hakikat. Kita menerima informasi tentang sabar, kan perkataan ayat. Akal akan bertanya, memang kalau sabar dapat apa? Nah, ini akal. Apa upahnya, apa pahalanya, apa keuntungannya? Untuk saya di dunia dan di akhirat, itu akal. Dan Allah penuhi itu. Melebihi keinginan akal. Balasan di surga itu. Apa kata Nabi? Allah menyiapkan untuk hambaku di surga, mala ainun ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Balasan Allah di surga untuk amal yang diinginkan oleh engkau, wahai tubuh, wahai nafsu, sesuatu yang tidak terlintas oleh pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh, didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh pikiranmu, aku akan beri balasan itu. Jadi sebetulnya orang Islam tidak perlu khawatir tentang balasan amal, karena itu adalah kemurahan Allah. Orang Islam telah dipenuhi, dikenyangi. Lebih lagi dari itu, amalan yang kau perintah dengan pikiranmu telah aku penuhi balasan. Sehingga pikiranmu bisu, sudah diam untuk menyoalkan tentang balasan. Sebetulnya begitu. Maka orang sufi tidak bicara tentang soalan itu. Orang tasawuf, kena tasawuf akhirnya ada dua, ada tarikat, ada hakikat. Tarikat inilah jalan untuk memindahkan iman ke dalam jiwa hati agar menjadi hakikat. Ya. Sebagai tajribah, sebagai kecobaan, latihan. Maka sejak dalam tarikat ini orang sufi mengatakan kamu jangan pikir asal pahala, niatkan ibadah untuk Allah. Nah, mulai ini proses untuk memindahkan, katakanlah sifat sabar bukan hanya ayat-ayat sabar, tetapi sifat dan cahaya nur, sabar, karakter yang kuat dalam rohani. Ya, prosesnya adalah di dalam tasawuf akan dinasihati bahwa musibah itu dari Allah. Nah, pikirannya diganti, mindsetnya diganti. Musibah ini dari Allah. Jika engkau mendapat perlakuan buruk dari orang, itu ujian dari Allah. Jangan pikir orangnya, jangan buruk sangka kepada orangnya, karena justru dia kasihan, karena dialah yang musibah sebenarnya. Ya.
Dan banyak sebetulnya penjelasan agama tentang perkara ini. Sehingga dia mampu menyabarkan. Ini masih pikiran, yaitu tasabbur, berusaha untuk sabar. Dengan paham yang betul, niat yang betul bahwa musibah ini adalah ujian dari Allah karena ya Allah utus untuk memberitahu kepada kita bahwa Allah akan memberi kesabaran. Sehingga kita mengerti itu sebagai hamba, ya mungkin jatuh bangun lah nanti. Ya, dapat sabar, tak sabar, tapi jangan berhenti untuk tawajuh, artinya fokus kepada Allah. Itu sebab tasawuf tidak ada pembicaraan lain melainkan Allah, 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 karena memang proses untuk membangun batinnya, akhlaknya. Bila dah punya sabar, ketika melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, atau katakanlah musibah yang paling terkesan. Contohnya, katakanlah musibah. Dia sudah melakukannya dengan sabar. Nah, ketika ibadah dilakukan dengan hakikat rohani bukan pikiran, maka amal dia tidak diakui. Tidak, aku sabar sangat ya. Tidak. Yang ada, ya Allah, terima kasih Engkau tolong aku sehingga aku dapat selamat dari musibah itu. Lupa pun dengan nama sabar yang diberikan oleh syariat itu, bahwa itu sabar. Lupa. Karena dia tidak merasa melakukannya. Itu sebab tasawuf mengatakan fana. Kalau tadi ana, aku. Nah, begitu dari hakikatnya, selalu yang dia katakan Allah yang melakukannya, bukan dia. Akhirnya mereka mengatakan al-abid huwal ma'bud, yang ibadah ternyata Allah. Akhirnya begitu. Karena ingin membuang keakuannya, jadi keluar kata-kata itu. Bukan ada dua Tuhan. Gitu. Jadi kalau orang mengatakan, kamu sabar, itu adalah min fadlillah. Ayat Al-Quran pun sudah menyediakan ucapannya. Ucapan itu bukan kita ucapkan meniru lidah, tetapi jika memang ya, pada masanya orang berada dalam batin itu, maka pilihan katanya itu min fadlillah. Meskipun dia tidak tahu bahasa Quran, diucapkan bahasa Jawa, tapi maknanya itu adalah min fadli Rabbi. Ya, karena makhluk tidak akan keluar dari penciptanya Allah. Syariat itu adalah pakaiannya. Kalau memang pakaian batin ya, kalau batinnya sudah ada, maka dia akan milih pakaian itu. Sehingga tidak ada ucapan, aku sudah sabar Pak, sudah sabar Bang. Tak ada ucapan. Yang ada, maafkan aku, mungkin aku tak sabar. Ya, karena sabar bukan sifat kita. Sifat rohani, dan itu sifat Allah. Sifat kita itu apa? Tidak. Tidak ada itu sifat kita. Makanya jika buruk dari engkau, baik dari Allah. Allah itu ada, kita tidak ada. Kalau tidak diadakan Allah tidak ada. Ya. Jadi hakikat itu adalah ada, cahaya, kebaikan itu hakikat. Itu Allah letakkannya dalam rohani, dalam batin, dalam hakikat. Nah, kemudian rukun ihsan adalah sisi rohani, spiritual, adalah musyahadah. Engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Dan muraqabah, jika engkau tidak merasa melihatnya, maka dia melihatmu. Kondisi spiritual ini serta konsekuensinya apa yang dia rasakan? Zauq wijdani, maqamat, ilmu-ilmu wahbiyah, hikmah, anugerah Allah. Ulama menamakan hakikat. Ini istilah dalam tasawuf, zauq. Ya. Zauq itu adalah, contoh misalnya, Allah memberi musibah, lalu dia punya sabar. Maka dia menghadapi musibah ini bizauqih, dengan zauqnya, artinya dengan rasa sabar itu. Kenapa zauq? Karena persoalannya bukan sabar, ada ridho, ada syukur, ada
ikhlas, ada gitu. Dan sifat-sifat ini punya rasa di dalam batin. Maka ulama sufi mengatakan zauq. Kita kalau tidak punya sifat sabar, tidak punya sifat ridho, maka kita tidak tahu apa rasanya musibah dengan adanya sifat itu. Itu dikatakan tidak ada zauq. Sama juga orang bernyanyi, ya, tidak ada penghayatan dalam jiwa. Dia hanya ucapkan saja. Orang, misalnya budak kecil yang belum bercinta disuruh menyanyikan lagu cinta. Jadi ayatnya itu sudah betul-betul cinta, tapi wajahnya ya, kosong, tak ada makna. Tak ada makna yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Maknanya dia tidak ada zauq terhadap ayat itu. Terhadap ucapan, terhadap perbuatan, tidak ada zauqnya. Tidak ada batinnya, tidak ada hakikatnya. Nah, ibadah, amal, perbuatan baik, jika memang ada batinnya, maka dia menikmati. Ya. Dan biasanya zauq itu disebut, diidentikan dengan cinta. Maka Nabi bersabda, salasun man kunna fihi zaqa ta'mal iman. Barang siapa yang mempunyai 3 perkara ini, dia akan zaqa, kata Nabi. Akan zauq, akan merasakan. Ta'mal iman, rasa iman. Iman bukan masakan, bukan makanan. Bagaimana ada rasa? Zauq di sinilah, zauq imani, zauq ruh. Lalu apa 3 perkara itu? Hubullahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min ansiwahuma. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul lebih dari segalanya. Cinta ternyata. Maka zauq, cinta. Lalu yang kedua, al-hubbu lillahi wal bughdu lillah. Cinta dan benci karena Allah. Bukan karena kemaslahatan, ya, bukan karena pikiran. Oh, terus. Allah. Lupa tadi, cakap apa tuh? Zauq. Ya. Zauq wijdan, itu istilah ya, wijdan. Wijdan sebetulnya perasaan yang dia dapatkan di dalam batin. Itu zauq wijdani. Wijdan daripada wajada. Dia dapatkan, zauq yang dia dapatkan di dalam batin. Nah, maka ini tidak dapat dirasakan kecuali orang yang memiliki hakikat sifat cahaya karakter yang ada di dalam batinnya baru. Ya. Kita mungkin melihat orang yang mempunyai sifat sabar dan dia mampu menangguh, menunda, artinya menghadapi sesuatu itu dengan ya. Mungkin kita akan mengatakan, kenapa kamu sabar sangat? Padahal sabar tak ada sangat, sabar adalah sabar aja. Tapi kamu sabar. Bahkan kalau kita makin tidak mengerti, kita akan mengatakan kamu bodoh, sabar sangat. Nah itu coba. Akhlak dibilang bodoh pula tuh. Ya. Tak ada otak kamu. Ya memang tak ada otak, dia pakai hati, betul lah tuh. Ya. Akhirnya orang tasawuf juga menjawab dengan ekstrim, buang otakmu. Akhirnya begitu. Akhirnya orang salah paham, marah pula. Kan sebabnya juga bukan orang sufi. Orang di luar tasawuf juga, kamu tak ada otak, akhirnya dipakailah orang sufi. Ya, memang buang saja otakmu menggunakan hati. Artinya buang otakmu, ya, pengetahuan yang ada di dalam kepalamu sekarang yang berperan adalah hakikatnya di dalam batin. Jadi bukan pikiran. Sehingga dalam akidah pun setelah iman masih ada yang lebih tinggi lagi dari iman, itu yakin.
Padahal ya apa dalam istilah umumnya ya iman saja, ini iman, ini iman. Nah, untuk menjelaskan hubungan antara syariat dan hakikat ini, kita contohkan sholat. Melaksanakan gerakan dan amalan zahir yang kita komitmen dengan rukunnya, syaratnya, yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, itu disebut jasadus shalah, suratus shalah, jasad dan rupa sholat. Dan hadirnya hati bersama Allah di dalam sholat, itu hakikat, itulah ruhus sholat. Makanya Imam Ibn Athaillah mengatakan al-a'malu suwarun qa'imah wa ruhuhu wujudul ikhlas. Wa ruhuha wujudul ikhlas. Amal itu adalah rupa bentuk yang berdiri, yang nampak. Ya, zahir. Dan ruhnya adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah murni untuk Allah, itu ikhlas. Jadi baru amal ini bermanfaat untuk memberikan kedekatan dia kepada Allah kalau ada ikhlas. Oleh karena itu Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Apakah kamu memerintahkan orang untuk melakukan taat? Ini ayatnya salah nih ya. Terjemahannya salah terjemahan. Dirikan sholat dan tunaikan zakat ini ayatnya bukan itu. Allah. Boleh salah ya ini. Atamuruna nasa, apakah kamu memerintahkan orang untuk taat sedangkan engkau melupakan dirimu? Artinya memerintahkan tapi dia tidak melakukan. Ini menunjukkan bahwa amal itu tidak sempurna jika tidak dilakukan ya, oleh batin. Sedangkan kau membaca kitab afala ta'qilun. Ya. Oh, ayatnya yang salah, bukan artinya. Walihadza qala aqimis shalah wa ita'uz zakah, itu sebetulnya ayatnya itu. Tapi di sini ayatnya atamuruna nasa bil birri. Allah salah. Tafsirannya tafsiran surah Al-Baqarah ayat 44. Apa surah Al-Baqarah ayat 44? Salah. Sebetulnya ayatnya adalah iqamis shalah wa ita'iz zakah. Itu surah An-Nur ayat 27 sebetulnya. Dirikanlah salat ya, dan tunaikanlah zakat.
Baik. Maka di dalam perintah Allah itu ada iqamus shalah, iqam, ya, dirikan. Dirikan ini maksudnya adalah dengan jasad dan ruh, iqam. Ya. Nabi pernah mengatakan sayyabatni Hud wa akhwatuha. Ada satu ayat dalam surat Hud yang membuat rambutku putih, beruban, kata Nabi. Rupanya ayat itu perintah, fastaqim kama umir. Artinya melakukan perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itu zahir batin atau syariat hakikat. Itu kata iqamah, dirikan. Dirikan ini aqim wajhaka lillah. Nah, maka di sini kita dapat pahami bahwasanya ada ikatan yang kuat antara syariat dan hakikat, seperti jasad dan ruh. Nah, seorang mukmin yang sempurna adalah yang menghimpun syariat dan hakikat. Dan inilah yang menjadi arahan orang-orang sufi. Nah, untuk mencapai makom yang luhur ini, syariat dan hakikat ini bersambung, ya, itulah yang disebut siratal mustaqim, lurus. Ya. Itu juga yang disebut ad-dinul khalis, agama yang murni. Itu juga yang disebut al-ittiba'ul kamil, mengikuti secara sempurna kepada Nabi. Karena Nabi ketika melakukan amal dengan batinnya sekali. Dengan sabarnya, dengan ridhonya, dengan ikhlasnya, dengan sidiknya. Ya. Nabi kan pernah bersabda, ajaban li amlir mu'min. Sungguh luar biasa kehidupan orang mukmin. Idza asabathu sarra syakar. Jika ditimpa kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Fahuwa khairullah. Dan kesenangan, kebahagiaan yang diberikannya menjadi kebaikan. Karena ada kesenangan dan menjadi keburukan. Ketika Nabi mengatakan bersyukur, fahuwa khairullah. Wa idza asabathu darra, ketika ditimpakan kemudaratan, kesusahan, sabar. Fahuwa khairullah. Ya. Sabar, maka musibah itu baik untuknya. Maka Nabi mengatakan ajaban. Gitu. Nah, maka untuk mencapai makom ini, la budda min sulukit tariqah. Maka mesti menempuh jalan tarikat. Arti menempuh jalan tarikat, jadikan syariat ini, ibadah ini, amal baik ini sebagai latihan dulu. Latihan. Maka ulama-ulama kita dulu selalu mengatakan, saya baru belajar sholat. Itu adalah untuk mengajar. Definisi ulama ini adalah as-sairul mukhtas bis-salikin. Sarana. Tarikat adalah perjalanan khusus ya para salik menuju Allah dengan menempuh dan meningkatkan berbagai tingkatan spiritual dan makom moral, makom akhlak. Atau yang dikatakan oleh orang-orang sufi mengatakan kullu tariqatin khalafati syariah fahiya zandaqah. Setiap tarikat yang menyalahi syariat maka zindik. Itu yang tadi saya umpamakan, orang jika nak boxing maka dilatih boxing. Nah, tasawuf ini ada tarikat di situ. Tarikat ini adalah melatih. Maka dilatihnya di mana? Di syariat itu dilatih sholat, dilatih memberi, dilatih ikhlas, dilatih sabar, dilatih syukur, dilatih khusyuk, dilatih gitu. Dia menggunakan syariat juga untuk subjek-subjek latihannya. Jadi tidak boleh yang khurafat. Tak boleh orang bertarekat, orang bersuluk
Sampai 2 tahun duduk di tepi sungai tak sholat itu tak ada, itu khurafat. Itu zindiq. Ya seperti ya, tak tahu apa pernah mendengar tidak ada di cerita Wali Songo ya di Indonesia itu, di Jawa yang disebut Sunan Kalijaga katanya. Dia jadi wali karena duduk di tepi sungai tahun-tahun tak sholat. Ini tak betul ya. Macam mana wali tengah mendidik wali tidak sholat, hanya menunggu tongkat di tepi sungai, duduk sampai belumutnya. Karena nanti air pasang dia tenggelam. Orang bilang taat, tak. Jadi subjektif, artinya materi pendidikannya itu ya syariat itu. Makanya dalam tasawuf disuruh puasa, disuruh qiyamul lail, disuruh zikir. Artinya dia punya bahan latihannya, bahan tarbiyahnya adalah syariah itu sendiri. Tidak boleh keluar. Ya. Di Jawa ada orang yang kalau ingin sampai cepat kepada Allah, dia masuk ke dalam air dan zikir Allah di dalam air. 2 jam. Itu bid'ah. Ya, itu khurafat. Tidak. Artinya tarikat, kenapa? Tarikat itu ingin membuat syariat itu ada hakikatnya. Maka dilatih di syariatnya. Innamal ilmu bitta'allum. Innamal hilmu bittahallum. Innamal ibadah bitta'abud. Orang dapat menyembah Allah itu dengan berlatih agar kita dapat beribadah. Ya. Maka di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, ketika orang menuntut ilmu, sekaligus dilatih agar ilmu amal yang diamalkan itu terus menjadi hakikat. Oleh karena itu orang-orang salafus soleh yang sufi, yang shadiq dulu itu telah betul-betul mencapai ubudiyah yang hak, Islam yang sahih. Karena mereka menghimpun antara syariat dan hakikat. Maka mereka menjadi orang yang mutasyarri'in wa mutahaqqiqin. Orang yang melaksanakan syariat dan juga orang yang merealisasikan hakikat. Akhirnya mereka membimbing orang ke jalan yang lurus. Karena agama jika tidak ada hakikatnya maka kering akarnya, layu batangnya dan rusak buahnya. Kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah mencegah dari sifat keji dan sifat mungkar. Itu buahnya, tak jadi buahnya. Salatnya tak menciptakan apa-apa. Makanya ada dalam hadis ya, itu sudah kita baca yang lepas. Nabi bersabda, ala unabbiukum qaumun ya'tuna yaumal qiyamati bi a'mal ya, kal jibal tihamah walakin Allah ja'alahum haba'an mansura. Kata Nabi, maukah aku beritahu engkau nanti ada satu kelompok orang, berarti ramai, datang di hari kiamat membawa amal tuh banyak, putih-putih seperti bukit-bukit. Tetapi sampai di depan Allah tak ada harganya, seperti debu yang berterbangan. Lalu ada sahabat di belakang duduknya, bukan sahabat yang pembesarnya, sahabat yang kecil, awam. Dia berdiri di atas lututnya, fatajasya'a. Lalu bertanya, ya Rasulullah, terangkan kepada kami sifat-sifat mereka itu. Kami takut itu kami. Maka kata Nabi, hum qaumun min jildatikum wa min ikhwanikum wa ya'khuduna lail kama ta'khudun wa yusallun wa yasum. Mereka itu sama hebatnya dengan kamu, mukmin, saudara kamu. Dia qiyamul lail, salat, puasa, walakinnahum idza khalau bi maharimillahi intahaku. Tetapi mereka ini apabila dia berdua dengan yang diharamkan Allah, tak tahan melawannya, menerjangnya. Artinya semua ibadahnya yang banyak itu ya,
Tidak ada buahnya, tidak mencegah untuk menjauhkan yang haram. Semua ibadah membangun rohani, membangun sifat-sifat mulia, itulah hakikat. Karena hidup ini kita mesti lakukan dengan sidik. Hidup ini termasuk ibadah dan hiduplah kita. Berumah tangga, bekerja, berjiran, berniaga, apapun pergerakan hidup, kita perlu sidik, perlu sabar, perlu ikhlas, perlu syukur, perlu ridho, perlu tawakal, perlu wara', perlu memaafkan, perlu melupakan, perlu minta maaf, perlu menyayangi, perlu menghormati, tidak dengki, tidak hasud, tidak takabur, tidak. Ini yang kita perlukan, ini kebahagiaan. Dan itu semua itu hakikat, bukan pengetahuan. Mesti jadi karakter, itulah hakikat. Dan itulah tasawuf. Jadi kalau tasawuf isinya hanya amalan faedahnya terbang, ya, hebat, ya, itu perbomohan ya, bukan tasawuf. Tidak, tasawuf adalah bagaimana agar menjadi hamba yang sempurna. Dan terakhir, li'anna ma'ani sidqi tawajjuh li hadzal asl raji'un. Maka asas tasawuf adalah makom ihsan, anta'budullah ka'annaka tarahu itu. Nah, karena seluruh makna tasawuf itu ada di sidqut tawajjuh. Semua makna tasawuf terpulang kepada sidqut tawajjuh. Ya. Apa sidq tawajjuh itu? Hati menghadap kepada Allah dengan betul dalam hidup ini. Nah, itu makna jika ada hakikat, jika ada sifat-sifat mulia, maka dia hati akan menghadap kepada Allah. Karena dia menyabari Allah, bukan orang. Orang boleh berganti-ganti, tapi dia menyabari Allah. Dia mensyukuri Allah melalui orang-orang yang dia jumpai. Dan dia beramal juga untuk Allah. Apakah kepada jiran, apakah kepada tetamu, apakah kepada suami, apakah kepada kawan. Kepada Allah. Itu namanya tawajuh, sidik hatinya kepada Allah. Ya. Maka selesailah bagian pertama dari tasawuf ini, bahwa pertanyaan persoalan di mana kata tasawuf dalam amal Islam. Pertama, tasawuf adalah memang misi dalam amal. Ya. Salah satu misi daripada Islam, dari risalah Islam. Yang kedua, tasawuf adalah rukun agama. Karena tasawuf bagian cara ibadah yang benar. Dan yang ketiga, tasawuf adalah hakikat. Sebenarnya tasawuf itu hakikat. Tarikat itu dulu bukan sebuah madrasah. Karena dulu Rasulullah misalnya, ketika Rasulullah mengajarkan untuk pikirannya dari akal Rasulullah, maka Rasulullah juga mencontohkan apa yang ada di hatinya. Orang menerima pelajaran dari Rasulullah, kemudian dia melihat kehidupan Rasulullah. Oh, ternyata ya. Kalau tidak Rasulullah mengajarkan, maka salah para sahabat mengamalkannya. Contohnya begini. Ada seorang ulama fikih bertanya kepada ulama sufi. Ya, mungkin saya pernah cerita ini. Pertanyaannya adalah, apa bezanya kamu dengan kami? Sama-sama berilmu, sama-sama berdakwah, tapi kenapa kamu lebih dicintai orang daripada kami, katanya. Maka orang sufi menyuruh mengambil 2 genggam batu-batu kecil. Ya, ambillah 2 genggam batu-batu kecil di tangan kanan dan kiri. Jom kita pergi ke masjid. Di masjid ada 2 halakoh, ada 2 orang mengaji. Maka kata orang sufi ini, coba kau lempar batu ini kepada mereka. Dilempar. Ya kena kepalanya sakit batu. Kemudian berdiri pimpinannya itu. Ya, tuan gurunya lah berdiri. Dan mengatakan, ya akhil Islam.
Ya, limadza tu'dzin nas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza mu'minan faqad azani, wa man azani faqad azallahu, wa man azallahi fala'natullahi alaik. Dia mengatakan, wahai saudara Islam, kenapa kau menyakiti kami? Nabi bersabda, barang siapa yang menyakiti orang beriman, itu menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, dia menyakiti Allah. Menyakiti Allah, laknatullahi alaik. Betul ada ayat itu. Ini ayat untuk orang yang melempar. Sebetulnya ayat untuk orang yang menerima musibah, sabar. Tapi orang tak tahu beramal itu bagaimana. Selalu meminta hak, bukan melakukan kewajiban. Akhirnya dilempar kepada orang sufi. Alhamdulillah. Lalu dia melihat orang senyum. Dan apa? Allahumma hdina wahdi bina. Ya. Allahumma adkhilhum al-jannah. Ya Allah, berikan hidayah kami dan juga dia. Jangan dia dulu baru kita, tapi orang adabnya Allahumma hdi, di Allahumma hdini. Ya, Allahumma hdina. Ya Allah, berilah hidayah kami dan juga dia. Ya Allah, masukkan dia surga. Ya. Kenapa? Karena inilah dalil untuk dia, amalan untuk dia ini, gitu. Kecuali lagi tengah mengajar baru diajarkan bagaimana agar amalan-amalan untuk orang lain. Tetapi ketika beramal, setiap orang hendaklah beramal untuk Allah. Itu maksudnya untuk Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, selesai kita akan masuk ya di depan nanti bagian yang kedua, yaitu tentang tasawuf, kedudukannya di dalam ilmu. Ya, kalau ini di dalam amal, baru nanti kita masuk tasawuf, kedudukan tasawuf di dalam ilmu Islam. Ini ada persoalan, apakah beza ikhlas manusia dengan surat Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas itu dinamakan Al-Ikhlas karena ada kalimat Allahu Ahad. Ya. Allah itu Ahad, tunggal. Jadi tunggal apanya? Semuanya tunggal. Zatnya tunggal, sifatnya tunggal, dan perbuatannya juga tunggal. Ya, meskipun dalam pembahasan yang detail, yes, zatnya ahad, tunggal, sifatnya wahdaniyah, katanya, fi'ilnya wahidiyah. Ya, itu pembahasan lain. Tapi tetap hakikatnya adalah tunggal. Ya. Maka tunggal ini disebut ikhlas. Maka jika sesuatu amalan yang tunggal untuk Allah, maka itu amalan ikhlas. Kita sholat, setiap sholat, di iftitah itu ada ayat yang kita baca. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Dan ada ungkapan doa libtighai wajhillah. Ada lagi ayat aqim wajhaka lillah. Ya. Bahkan ada lagi aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kita disuruh menghadap kepada Allah. Menghadap itu kan tentunya wajah. Kita bincang dengan orang wajahnya menghadap kemana? Kita marah tuh. Ya, bang, gitu. Aku cakap dengan kau, bang. Oh iya,
Baru wajhan liwajhin. Kalau tak mungkin kita pergi. Itulah aku tak cakap. Ya, wajah. Sebetulnya wajah itu yang mana satu? Ya. Sebetulnya yang kita nak wajah itu yang mana satu? Kalau kita tanya ini mata, ini hidung, ini mulut, mana wajah? Kita pun terkadang ya, ketika misalnya kita cakap dengan orang menoleh, lalu orang itu, kenapa kau menoleh? Aku cakap dengan kamu. Yalah, aku mendengarlah. Cakaplah terus. Nah, kita baru terus boleh cakap tuh karena hakikat wajah dia menghadap ke kita. Ketika kita marah dia menoleh pun karena kita risau bahwa hakikat wajah dia tidak menghadap. Tapi setelah ditanya, cakaplah, aku dengar, aku dengar. Nah, maka kita cakap tak kisah kepalanya menghadap kemana itu. Ya. Karena sudah wajhan liwajhin, itu kepada manusia. Ya. Ini wajah tuh, aku menghadapkan wajahku. Wajhiya kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ini apakah gambarannya apa? Ya, wajhan liwajhin begini. Ya. Dan kita beribadah itu untuk mendapatkan wajah Allah katanya. Libtighai wajhillah. Ada lagi perintah, hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Akim wajhaka lillah. Dan ada lagi ayat, innama tuwallu, aynama tu, dimanapun kamu menoleh, fasamma wajhullah, dimana-manapun tetap yang kita menoleh ke wajah Allah. Nah, wajah Allah ini apa? Tauhid. Ya, wajhullah ini adalah tauhid, yaitu ahad. Wajah Allah ini adalah tauhid ahad. Kemanapun kita lakukan untuk yang tunggal ini, Allah tidak kita bagi kepada lain pun. Karena ahad adalah tunggal. Maka kita kalau cakap kepada orang jangan menghadap kemana? Ke aku lah, tunggal. Jadi wajah Allah adalah ahad. Itulah tauhid. Lalu wajah kita, ya, wajah insan ini apa? Adalah al-ikhlas. Ya. Dan itu tauhid juga. Atau dengan istilah yang tasawuf itu sidqut tawajjuh. Atau tauhid. Atau yang disebut lillah. Sama lillah maksudnya sidqut tawajjuh ilallah. Jadi itu sebab surah yang di dalamnya ada ahad, surah Ikhlas. Karena ikhlas adalah tauhid. Murni untuk Allah. Untuk tunggal itu. Jadi ketika kita ikhlas untuk Allah, ya, maka kita hanya mentauhidkan Allah. Dan itulah ahad. Tunggal. Maka tasawuf itu membetulkan tawajuhnya, sirkut tawajuhnya. Tawajuh dari wajah, penghadapan wajah. Bukan wajah muka, tetapi wajah hati murni ikhlas untuk Allah. Sirkut tawajuh. Nah, karena ada penjelasan lain orang sufi itu. Pertama, karakter yang dibangun dalam diri manusia adalah khidmat. Ini istilah dalam tasawuf. Khidmat itu begini, kita kan baru punya pengetahuan tentang ibadah, ilmu. Lalu kita coba melakukan, ini khidmat namanya. Ya, khidmat. Hidup ini semua khidmat. Orang berpikir untuk mencari uang. Tetapi dia bekerja mengantarkan barang ke orang. Dia terpikir berkhidmat kepada orang, dia berpikir dia perut, sudah.
Apabila dia sudah melakukan sesuatu, dan semua suami kepada istri khidmat, istri kepada suami khidmat, kita kepada guru kepada murid khidmat, semua. Khidmat adalah ibadah zahir. Kenapa di dalam tasawuf disebut khidmat? Agar dia pahami bahwa apa yang kau lakukan kepada Allah khidmatnya, bukan kepada siapapun. Andai kan orang yang bekerja, mengantar barang kemana-mana, menjalankan perintah Allah, maka itu disebut khidmat. Nah, jiwa khidmat ini mesti ada. Ya. Kalau dia sudah punya jiwa khidmat, maka disuruh mempunyai jiwa fakir. Fakir ini adalah berusaha untuk tidak dikuasai oleh apapun, tetapi dia mampu menguasai. Dia hanya perlu kepada Allah, tidak perlu kepada yang lain. Setelah itu baru dia mesti mempunyai sifat ibadah. Banyak melakukan ibadah. Setelah ibadah dia perlu punya sifat zuhud. Yang terakhir adalah ikhlas. Ya. Dan yang keenam ini disebut kamil katanya. Karena dia memiliki ikhlas, zuhud, ibadah, fakir, khidmat. Ya. Dan inilah yang disebut sufi dalam istilah tasawuf ya. Sufi. Ini disebut malamati. Ini disebut zahid, ahli zuhud. Ini disebut ahli ibadah. Ini disebut fakir. Maka dulu para salik-salik, orang yang menjadi murid tarekat disebut para fakir katanya. Ini sekedar istilah ya. Gitu. Nah, orang yang baru-baru mulai disebut khadim, khidmat. Padahal yang dimaksud adalah karakter, jiwa. Mesti mempunyai sifat khadim. Jadi bukan begitu dia merasa ustadz, begitu tengok, oh saya ustadz, cari yang lain saja khidmat. Nah, kalau dia punya jiwa khidmat, dia melakukannya kepada Allah. Jadi ini adalah bahasa tarbiyah, bahasa motivasi sebetulnya dalam tasawuf. Saya melihat seorang syekh dalam tasawuf murabbi, kalau ada murid manja sangat. Ya. Dia ambil cawan minum dia aja, muridnya di sana ambilkan air minum. Dia lebih dekat dari orang manja. Karena nak membina sifat khidmat kepada anak muridnya tuh. Dan tidak ada untuk seorang murid yang paling dia patuh untuk membina jiwa kepada orang yang dia cintai, yaitu gurunya. Tetapi nanti syekh itu pulang ke rumah, habis dimarahi istrinya tuh. Bang, ambilkan tuh. Ya. Habis. Ya, habis jadi kerbau, anak-anaknya naik di atas, diinjak-injak. Dan saya pernah menyaksikan seorang, saya punya guru lah katakan. Ketika dia ada tetamu, dia cari-cari muridnya tak ada. Rupanya dia pandai. Dia pandai khidmat. Ya, saya dari jauh. Oh, kenapa kalau depan saya macam bodoh, macam tak pandai apa-apa. Tapi bila sendiri, pandai dia. Pandai buat teh, pandai buat makanan apa, dan cepat. Ya. Rupanya dia punya sifat khidmah dulu ketika mengaji. Gitu. Dan pernah bersama mereka dalam keadaan tidak ada. Saya mendapat sangat pelajaran dari dia. Ya, menjadi seorang fakir tidak tamak. Kalau baca kitab, mungkin tak dapat menghilangkan sifat tamak. Tapi ketika bersama dengan orang yang memang fakir, hanya ingin kepada Allah. Ya. Kita baca bab warok, kan antara lain fakir ini kan warok sifatnya. Tak dapat kita baca bab warok, tak dapat warok. Suatu ketika kami sedang berjalan, lalu ada orang ya, mengajak kita untuk naik kereta dia. Kata guru kami nak berjalan. Tak apa, kami antar naik kereta. Saya cakap dengan, bolehlah jauh lagi nih. Ya.
Karena saya punya guru suka berjalan. Nah, bolehlah. Lalu kereta ke tepi. Rupanya kereta itu dia punya plat itu ada warna lain. Warna lain lah. Lalu tanya saya, itu kenapa warna lain? Oh, berarti itu kereta kerajaan. Dia bekerja di kerajaan. Oh, tak. Terus dia pergi. Ya. Kereta kerajaan untuk khidmat di raja. Jangan dibawa ya, untuk kepentingan lain. Gitu. Di situ terkesan. Oh, ya. Kita baca tak jadi-jadi. Begitu tengok orang yang punya sifat itu, terkesan meskipun kita tak mampu melakukan, tapi kesannya itu lebih. Ketika kita menghadapi sesuatu, hidup kesan itu. Kesan membaca kurang. Karena pikiran bertindih. Gitu. Begitu juga zuhud. Ya, begitu juga ikhlas. Nah, sifat itu mesti tertanam. Ya. Nah, maka ikhlas ini adalah orang yang telah murni melakukan ibadah hanya ingin dilihat Allah yang tunggal, itu ikhlas. Itu sebab surat Ahad dinamakan suratul ikhlas karena orang ikhlas mesti akan menghadap ke Ahad, ke tauhid itu. Ya. Maka suratul ikhlas adalah suratul Ahad, suratul tauhid. Kita disuruh menghadap kepada Allah, wajahnya adalah wajah ikhlas, kepada wajah Allah yaitu tauhid. Itulah kaitan antara sifat ikhlas dengan suratul ikhlas. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Karena katara. Ada. Berdasarkan arahan yang telah sampaikan, saya mohon pencerahan atas video hal. Soalan saya yang pertama yang konsep ihsan. Tanpa utama, kerana boleh saya disampaikan sebagai satu arahan Nabi kepada kita supaya kita ini sama dalam semua kita kita cenderung kita dan juga kita cenderung urusan kita sama mungkin mau cenderung sebagai majikan cenderung sebagai kerja cenderung sebagai guru cenderung sebagai guru cenderung sebagai bapa cenderung sebagai anak dan seterusnya. Sudah. Yang kedua, boleh tak kita katakan bahawa Islam ini tertegak di atas tiga tiang atau tiga tulang, yaitu tauhid, fiqh, dan taqwa. Yang taqwa ini melibatkan begitu tinggi bahasa dan sebagainya. Yang ketiga, kalau seseorang itu menang dalam tauhid, cemerlang dalam fiqhnya, tapi tidak cemerlang dalam taqwa, tidak cemerlang. Apakah boleh dikatakan sempurna Islam atau ketiga soal saya mohon ceritakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan ini memang artinya satu, ya, anta'budallah ka'annaka tarah. Ya, itu ihsan. Baru kemudian fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ya. Namun arahannya adalah arahan daripada Nabi, ya betul. Ibadah ini kan anta'budallah kan ibadah. Anta'budallah yakni ibadatuka lillah. Ibadahmu kepada Allah itu mesti suhu engkau menyaksikan Allah. Kenapa di situ ada kata-kata seolah, ya? Seolah itu untuk bicara kepada fisik. Karena orang beribadah itu bukan satu. Tadi disebutkan bapak kepada suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, murid kepada guru, guru kepada orang berniaga, orang bekerja, orang bermasyarakat, semua. Banyak sangat ada persembahan ibadah dia tuh, ya. Maka semua itu diseolahkan kepada Allah satu. Ya. Itu pertanda bahwa ibadah dia sempurna. Apabila dia melihat hanya satu kepada Allah saja. Kita salat ke kiblat itu kan kepada Allah. Ya. Namun kita seolahkannya kepada Ka'bah, padahal kepada Allah. Suami kepada istri, padahal itu kepada Allah. Gitu. Dan itulah kesempurnaan ibadah. Dan ya, saya setuju sangat dengan istilah cemerlang gitu ya. Memang itulah yang cemerlang. Sukses, ya, gemilang sudah, ya, ibadah. Namun dalam istilah tasawuf adalah sempurna, ya, sempurna. Atau orang yang suada katanya, sa'id, sa'adah al-abadiyah, yang selalu dia bahagia selama-lamanya. Kebahagiaan abadi. Ya. Atau mereka menyebut inilah mereka yang sudah mencapai ridho Allah. Ada lagi. Ya. Dan kata cemerlang ya sudah menepati dengan istilah sempurna itu. Yang kedua, betul bahwasanya agama din, ya, itu berdiri di atas 3 pilar. Pertama fikih, kedua tauhid, ketiga tasawuf. Fikih, tauhid, tasawuf. Atau fikih ini kalau istilah hadisnya Islam. Tauhid ini istilah tasawufnya iman. Tasawuf ini istilah hadisnya, ya. Istilah hadisnya ihsan. Ya. Fikih adalah Islam, tauhid adalah iman, tasawuf adalah ihsan. Tadi ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Namun agama ini disebut dengan salah satu nama pilarnya, tiangnya, yaitu Islam. Kalau secara ilmiah, agama kita boleh kita namakan agama iman. Terkadang juga kita namakan itu agama kita adalah agama tauhid, katanya. Agama iman. Kita boleh juga namakan agama kita agama ihsan. Tetapi Al-Quran telah memilih dari 3 pilar ini, 3 tiang ini, dikekalkan salah satu nama, inna dina indallahil Islam. Nama agamanya adalah Islam.
Ya kalau pembahasan ilmiahnya kenapa Islam? Karena orang ketika masuk ke agama yang dia lihat rupanya Islam dulu. Sholat, puasa. Ya, itu yang nampak di depan. Orang akan membaca sesuatu tempat, mesti yang dia akan baca yang di depan dulu. Oh ini tempatnya ini. Oh Islam gitu. Padahal ya agama yang namanya Islam, tapi pilarnya adalah tauhid. Namun tiga ini apa istilahnya? Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Artinya bukan fikih kita mesti sempurna, tauhid kita mesti sempurna, tasawuf kita mesti sempurna. Mungkin akan merubah konsep ya, perkataan sempurna itu. Karena tiga ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tauhid kalau tidak iman tak sempurna. Iman kalau tidak ada Islam tidak sempurna. Islam pun kalau tidak ada tasawuf tidak sempurna. Gitu. Itu sebab definisi ihsan itu kan antakbud. Definisi ihsan itu Nabi mengatakan antakbud. Antakbud itu ibadah. Ibadah ini apa? Ibadah ini adalah Islam yang berdasarkan iman. Amal ya, yang berdasarkan keyakinan kepada Allah. Iktikad. Akidah. Itu ibadah. Ya. Maka baru dijelaskan caranya ibadah adalah ihsan. Syuhud. Yaitu ihsan itu. Itu caranya ibadah. Maka akidah, ya, ini iman, akidah, kemudian amal, Islam maksudnya, dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Syuhud, amal, dan akidah. Orang mungkin boleh melakukan ibadah tanpa khusyuk. Jadi ada pahala. Dan mungkin kebanyakan orang seperti itu. Tapi tidak boleh orang khusyuk tanpa sholat. Jadi tasawuf tidak berdiri sendiri, tetapi tasawuf berdiri di dalam Islam itu. Ya tadi zahir dan batin. Gitu. Adapun pengetahuan, kita boleh mendapatkan pengetahuan tentang tiga ini. Ya. Orang mengaji fikih tamat, orang mengaji tauhid tamat, mengaji tasawuf tamat, tetapi binaan agama dalam diri belum tamat lagi. Ya. Kenapa? Karena jika tidak tiga perkara ini menjadi satu kesatuan di dalam amal, bukan di dalam ilmu, maka belum sempurna. Karena amal itu kan dari ilmu. Kita memang mesti mempunyai ilmu ini, tetapi ketika beramal, maka mesti disempurnakan dengan tasawuf, dengan adab. Ya. Dengan adab. Ilmu boleh sempurna tiga-tiga ini, tapi tetap tidak sempurna binaan takwanya. Ya. Mesti tiga-tiga ini juga ada dalam amal dia. Ya. Sehingga sempurnanya amal, sempurnanya Islam, sempurnanya iman dengan Islam. Dan kedua-duanya ini akan sempurna jika dengan adanya ihsan. Ya, ihsan ini penyempurna bagi iman dan Islam, penyempurna. Orang boleh tidak ada ihsan, tapi tidak boleh tidak ada Islam dan iman. Ya.
Sah orang sebagai orang Islam mendapat pahala dan mulia, masuk surga bahkan, ya, tanpa ihsan. Artinya dia belum memiliki adab kepada Allah, tapi sholat banyak dan ilmunya banyak, amalnya banyak, dan dia yakin kepada Allah, tidak tukar Nabi, tidak tukar kiblat, ya, sah. Tetapi tidak ridho, tidak sabar, tidak syukur, masih dengki, takabur, sah. Tetapi jika orang bertasawuf, katakan, tanpa Islam dan iman tidak sah, bahkan tidak jadi, dan bukan akhlak, namanya bukan. Katakanlah maka saya sering buat contoh. Ada orang, saya meskipun tidak ibadah saya baik. Tidak betul, itu baik dari mana? Tidak ada. Ya. Kita perlu terangkan tentang kebaikan itu apa. Dia merasa akhlaknya baik, moralnya baik. Ya, untuk apa dia pun sholat masih dengki, saya tak dengki. Itu pun sudah dengki itu. Ya. Atau ada ungkapan orang di Eropa lebih Islam daripada orang di umat Islam. Itu penilaian secara material, secara zahir, tidak secara batin. Gitu. Karena begini, orang menyabiri orang lain, tetapi untuk kemaslahatan dia itu bukan ibadah. Ya. Orang seperti ridho, sabar, dan mau melakukan untuk dia, tetapi karena dia mendapatkan imbalan. Ini kan tidak ada ihsan nih. Tapi dia mengaku saya sabar melakukannya. Tidak, karena ada pencuri mampu menunggu itu 3 hari. Dan mampu malam-malam menunggu tidur. Dan mampu, itu bukan berarti dia penyabar. Itu maslahat. Ya, artinya ihsan ini adalah ibadah yang dilakukan untuk Allah. Itu ihsan. Menyabari Allah, meridhoi Allah, mensyukuri Allah, dan tidak ada prediksi pandangan kepada manusia. Tidak dapat. Maka saya sering menjelaskannya, orang yang masih mengaku sabar, ikhlas, itu jangankan memiliki, mencium pun baunya tak sampai itu. Tak tahu apa itu ikhlas, apa itu sabar. Gitu. Karena perbuatan, sifat, karakter, cahaya, hakikat, batin itu ada zauk sendiri, ada wijdani sendiri. Yang akal tidak mencapainya, tidak. Gitu. Bahkan nanti akal mengatakan, kamu kenapa jadi macam itu? Ya. Sekarang ada orang jujur itu mungkin dianggap ini manusia planet lain. Ya. Kenapa kau jujur sangat? Gitu. Janganlah jujur sangat. Susah. Kehidupan rohani di tengah kehidupan material fisikal itu. Nah, maka tasawuf adalah kesempurnaan. Bahkan ya tadilah kecemerlangan. Ya, kecemerlangan orang dalam beriman dan berislam adalah di tasawuf. Jika belum, maka belum cemerlang, belum sempurna. Ya, namun demikian umat Islam berada dalam rahmat Allah, syafaat Nabi, dan ampunan Allah yang ya, luar biasa. Namun kita mungkin ya, di dalam hadis-hadis kan banyak. Kita akan terkejut dengan di surga nanti ada orang yang kenapa dia di atas dulu bersama dengan kami dan sebagainya. Barangkali, bukan barangkali, itulah sisi kesempurnaan yang dicapai di dunia ini. Karena dalam hadis ya, bercerita seseorang yang bersama dengan dia, ya duduk seperti ini bersama, tapi ketika di surga, kenapa dia di tempat tinggi? Nah, mungkin, ya bukan mungkin, berarti dialah yang dikatakan di dalam agama ini sempurna, yang cemerlang, gitu. Pergi sama dengan kita, duduk mengaji sama, ibadah duduk, tapi begitu di surga, dan sebaliknya, ya tuan-tuan ngelihat yang duduk di sini, tuan guru rupanya nanti di akhirat
kita terkejut. Kenapa Ustadz ada di situ? Ya, padahal kita selamat karena Ustadz, tapi Ustadz ada di situ. Itu semuanya adalah kecemerlangan tadi, ihsan tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tak ada lagi ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Akhrijna min dhulumatil waham wa akhirna bi nuril ilm. Ya Rabbana zidna ilman bi rahmatika. Ighfir lana dzunubana wa israfana wa kullu dzalika min jahlina wa kullu dzalika min indana. Rabbana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.